Ya. Selalu kalau acara di kantor gitu Pak? Enggak Iya, kan, Pak? karena saya tidak terlalu tinggi Pak. Jadi saya berusaha untuk tinggi. Lompat biar tinggi. Kita agak jauh saja Pak, karena saya pendek. Nanti kelihatan di depan Bapak. Maksudnya? Oh, sebenarnya Bapak nggak perlu khawatir. Justru saya yang takut kelihatan tinggi. Iya. Begitu ya Pak ya? Karena nggak perlu. Bapak itu kan banyak, yang sesaya itu kan jarang. Makanya saya harusnya minder saya. Saya itu benar. Kalau saya ketemu dengan beliau-beliau orang-orang pintar, saya minder Pak. Ini bukan apa-apa. Saya itu banyak mengatakan gini kalau Pak Aris, Calondong itu pelawak tapi insinyur gitu kan. Itu bangga Pak, bangga Bapak. Kalau mungkin banyak mengatakan harusnya Calondong bangga. Ini Pak yang justru saya minder. Jadi kalau saya kumpul-kumpul teman pelawak Pak, saya mungkin bangga. Saya mungkin salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Boleh bangga. Tapi kalau saya kumpul teman-teman insinyur, saya minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Jadi saya minder gitu. Makanya kalau dulu Pak itu Pak Aris. Dulu kalau saya reuni kumpul-kumpul tapi teman. Sekarang kan bangga Pak. Oh saya sekarang udah gak minder. Karena memang gak pernah datang. Iya. Saya. Ya minimal kan billing rate-nya udah tinggi Pak. Jadi ya bangga lah Pak. Karena gitu Pak, optimis dengan cara minimalis. Tapi beliau ini saya kira sangat tepat menjadi kepala di BEG Pak. Karena nama beliau ini. Nama beliau luar biasa. Mesti mau digarapi namanya nih. Bukan digarap Pak, karena nama itu membawa rasa. Ya siap. Iya. Mohon diperhatikan namanya dihafalin. Besok ujian kenaikan staf keluar. Serius Pak? Oh iya, Bapak nggak usah masuk staf di BEG tapi. Oh, berarti saya tahu jawabannya semua nanti. Iya. Bapak namanya Aris. Nah ini Aris itu luar biasa. Aris itu orangnya amanah dan selalu lurus di garis. Oh, hakim garis. Jadi hakim nggak garis. Belok-belok Pak, lempeng sesuai aturan itu Aris. Marfai. Apa Pak? Ini cocok jadi kepala BG. Marfai itu gemar sama geografai. Wah. Betul. Mohon izin ketawa dulu Calondong. biar pas Pak. Iya, enggak apa-apa. Saya hargai usaha Bapak selaku insinyur yang pelawak. Gemar sama geografai. Makanya kuliahnya dulu di geografi Pak. Jerman Pak ya? Iya di Jerman Pak. Jejer Kauman. Wah Kediri berarti. Iya. Di jauh-jauh di Jerman kuliah geografi. S3. Saya itu ya mohon maaf. Saya S1 itu aja Pak. Lulus saya itu 6 tahun lebih. Bukan saya nggak pinter. Teman-teman saya yang lebih pinter. Betul. Dan saya menghargai Bapak yang menghayati ilmu Pak. Untuk lulus lama. Jadi kalau ditanya sama orang-orang Calondong kenapa enggak lulus-lulus ambil apa toh? Ambil hikmahnya kok. Wis regane sampe padha iki. Wah ini bahaya ini. Wah, bahaya, terancam. Ini ulang tahun yang ke-53 jelas nggak ngundang saya lagi ini. Ngundang kepalanya dewe. Iya. Ini sudah hiburan internal. Swalayan kita Pak, swakelola Pak. Ya, ini bahaya. Ini yang harus Pak, ini Bapak sebagai kepala ini wibawa harus dijaga Pak. Oh begitu ya, jadi nggak boleh ndagel. Biar saya aja yang lucu. Wah, nggak jadi. Tapi ini menunjukkan bahwa suasana baik kan gini Pak ya. Iya betul. Memang Bapak ini nggak suka makanan pedas. Nggak suka Pak, nggak bisa ini Pak. Terlihat orang yang nggak suka makanan pedas itu omongannya juga nggak pedas. Oh tapi ada pedesnya Pak. Gimana contohnya? Bedanya Cak Lontong sama Aris Marfai, gitu kan. Kalau Aris Marfai kepala BIG bisa ndagel. Kalau Cak Lontong pelawak nggak bisa jadi kepala BIG. Ya. Bisa karena nggak bisa Pak. Penyebabnya bisa karena nggak bisa, tapi juga bisa karena nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau toh saya mau, tetap nggak bisa. Iya kan Pak ya? Betul, nggak bisa. Jadi mau nggak penting, nggak bisa. Lah kalau Bapak ini bisa, jadi mau nggak mau itu menentukan. Kalau nggak mau ya enggak, tapi kalau mau ya bisa. Buktinya, saya mau nggak bisa. Bisa saya cuma ngelawak, makanya sering ngundang ngelawak. Betul udah. Pak. Nggak usah. Saya juga bisa Pak, bisa pusing kalau ngundang Bapak terus.
Habis banyak, Pak. Nih. Ini saya nggak latihan, saya nggak tahu loh ini. Wah, luar biasa. Potong diskon, Pak. Saya mau diskon, Pak. Nah, ini 10 menit ya, Pak. Nih, diskon, Pak. 10 menit. Mumpung saya sepanggung dengan Bapak nih. Pak Aris, ini saya sampaikan. Siap. Ini langsung tanpa saya langkai manajemen saya nggak apa-apa ini. Siap. Mulai sekarang, kalau PG ada acara lagi Pak, ngundang calon cukup bayar 50%. Siap. 50% DP, 50% pelunasan. Tuh. Ya Pak ya? Setuju Pak. Iya. Alhamdulillah tetap. 50% bayar di muka. Tapi ini alhamdulillah saya senang kerja itu begini. Pelawak itu Pak, paling repot kalau ngelawak di depan pelawak, ya kan? Yeah. Nah, Bapak itu punya bakat pelawak, sebenarnya saya repot melawak di depan Bapak. Tapi yang bikin saya tenang, pekerja itu melawak itu paling enak kalau di depan honornya. Oh iya, betul Pak. Benar, udah senang gitu Pak kerja itu. Saya itu ya, kalau diundang dimanapun, kadang-kadang gini, saya tuh lebih seneng bayarannya pasti. Perkara misalnya halal atau enggak halalnya enggak pasti, enggak masalah, itu bukan urusan saya ya kan. Yang penting bayar, daripada halalnya pasti tapi bayarannya enggak pasti. Lu malah deg-degan saya. Oh iya. Sumpah, kalau ini sama BG ini waduh. Kayaknya yang kedua Pak BG Pak. Udah aman. Yang kedua, udah lunas? Udah di depan. Makanya tolong seharusnya manajemennya ada Pak, saya minta 20% Pak. Seharusnya saya nggak datang juga nggak apa-apa, udah lunas. Udah lunas ya. Iya Pak. Jadi nah kalau Bapak nggak datang saya yang repot, gantiin Bapak 15 menit. Wah, bubar ya Pak. Tapi kayaknya ini setelah 52 tahun ngumpulin itu Pak ya? Iya, 52 itu baru bisa sekali Pak. Ini perlu saya kasih tahu Pak, setahun kita 2 juta, baru terkumpul Pak akhirnya Pak. Jadi Bapak jangan berharap cepet-cepet Pak. Berarti saya bisa berharap diundang lagi nanti 100 tahun lagi. Ulang tahun yang ke 100. Iya. Ya. Jadi Bapak akan begini, ya terima kasih kamu diundang. Itu Pak, tapi kalau ini saya jadi ingat kakek saya Pak. Oh iya. Saya itu bukan pamer ya, kalau beliau memang akademisi handal. Kalau saya itu kemampuan belajar, semangat belajar saya yang nggak putus, tapi memang kemampuan ya nggak bisa berbohong Pak ya. Modal orang pinter itu kan bukan hanya masalah niat, tapi bekalnya sudah ada. Kalau beliau kan bekal pinternya ada. Kalau saya tuh kepas-pasan, masih ngoyo seperti apapun belajar ya dapatnya segitu aja ilmunya gitu. Tapi tetap saya nggak pernah berhenti belajar. Tapi kan gitu kan Pak, pas-pasan itu, pas ujian pas bisa, pas mau nyontek pas ada contekan gitu. Nah itu kan loh, pas-pasan. Berarti Bapak juga gitu? Oh iya Pak, rahasia bersama, sesama pelawak nggak boleh memberitahu kan Pak. Cuma berarti saya nggak seberuntung Bapak aja. Pas nyontek bisa, tapi pas yang dicontek juga nggak bisa. Dia sama yang dicontek, ya nggak bisa jawab juga. Pas bisa nyontek, itulah repotnya. Jadi semangat belajar Pak ya, jangan pernah berhenti. Persis. Cak Lontong itu kok pengetahuan informasi geospasialnya tinggi ya. Tadi menyampaikan persebaran pelawak di Indonesia. Saya sama Pak Deputi sampai bingung. Apa dia nggak khawatir ya kalau tahu persebarannya di mana, kan saingannya jadi kelihatan Pak. Iya makanya. Di Bogor ini sudah banyak yang kayak Cak Lontong. Jadi kalau sudah ada petanya, wah ini aja yang dekat. Kami gitu Pak. Nah itulah benar. Kan saya bisa laporan ke Pak Aris. Pak Aris, tolong itu dikurangi jumlahnya. Oh gitu, siap. Oke. Ya. Kan yang datanya. Luar biasa kalau itu. Begitu. Supaya saingan berkurang Pak. Persis. Gitu. Iya. Tapi enggak gitu. Saya yakin pekerjaan atau tugas dari BG ini dilakukan sesuai amanah. Jadi semua data yang diberikan itu update sesuai dengan faktanya itu Pak ya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kepala BG. Loh, untuk Bapak bukan berarti. Pak. Oh iya, gimana Pak? Tapi Bapak ini saya secara karir ini punya peluang sangat tinggi ke depan Pak. Untuk jadi stand up comedy? Bukan, kalau itu malah menurun Pak. Menurun, makanya ya. jangan melawak Pak, itu malah turun. Bapak ini satu, UGM Pak ya? UGM Pak, ya Pak. Modal. Presiden kita alumni? UGM. Sama modal. Kalau beliau Gajah Mada, saya Gajah Mungkur Pak. Lu? Jadi beda, Universitas mancing. Gajah Mada. Iya, Waduk, jadi beda Pak. memang ya, Nah, sama-sama UGM. Yang kedua, Bapak penggemar Metallica. Wah iya. Sama. Sama-sama siapa Pak? Pak Jokowi oh iya, benar. penggemar Iya, Metallica iya, juga. Iya, benar.
kok saya nggak ada persamaannya, berarti kan saya nggak punya peluang, berarti Bapak punya peluang ke depan. Dulu. Jadi presiden Pak maksudnya? Presiden taksi? Emang masih ada Pak? Masih ada Pak. Kira-kira kalau Bapak jadi presiden mau nggak? Ya nggak mau Pak. Oh bagus. Nggak mau Pak. Bagus, saingan saya juga berkurang lagi. Iya Pak. GR banget. Kemana-mana sudah beliau ini kalau acara-acara seperti ini kan sukanya pakai peci. Ya kan? Santri Pak, santri ini. Ini menunjukkan apa? Spiritualnya tadi. Iya. Ini menunjukkan spiritualnya. Tahu betul. Saya yakin juga kenapa saya diundang pasti karena beliau ini secara iman sudah mantap ya kan, sudah stabil, sudah enggak butuh yang nego-nego. Enggak butuh yang serius-serius, kita butuh fresh. Sekarang yang ingin dinaikkan adalah imun. Persis. Nah makanya yang diundang saya. Iya. Cuma tinggal frekuensinya aja Pak ini Pak. Persis Pak. Frekuensinya. Oh, ini ada filosofinya Pak. Nah apa itu? Peci. Ini biar kalau santri itu kan pakai peci Pak. Betul. Santri itu murid. Pembelajar. Jadi kita selalu belajar terus. Betul. Itu filosofi pertama Pak. Filosofi pertama. Filosofi kedua tapi jangan bilang siapa-siapa. Kalau bisa di zoom kamera. Tempat nyimpan uang jajan Pak. Tempat nyimpan uang jajan ya biar tidak ketahuan itu diselipkan di peci. Saya sudah coba Pak. Nah gini Pak ya. Ketemu sama istri saya. Istri saya tuh pinter nyari duit. Berarti lain Pak, lain. Mulai sekarang ketahuan. Ada istri saya soalnya. Iya Bu. Iya. Wah pantesan peci selalu ditinggal di mobil ya Bu ya. Oh iya. Dompetnya ditaruh sembarangan di pancingan dompet ya. Wah. Ternyata di sini semua Bu bahaya. Lu gitu Pak, luar biasa Pak. Kalau ini saya nyiapke untuk dagel memang saya nyiapke, tapi lainnya enggak tak siapke, itu aja yang tak siapke. Ya, enggak, saya berharap itu diniatin untuk dagel. Oh iya, mesti sama sekali enggak ada niat itu diberikan ke dagelan gitu. Oh, enggak Pak. Itu sopir saya pameri, semuanya saya pameri, saya punya ini, saya masukin lagi. Oh, buat gitu dong. Kalau ngasih saya terima di sini. Oh, itu kiri kanan, iya. Kalau memberi enggak pernah. Oh enggak Pak. Padahal Pak, ada prinsip yang bagus. Semakin banyak memberi, itu kita akan semakin banyak mengeluarkan. Setuju. Jadi, iya. Semakin banyak menerima, kita akan semakin terkumpul banyak. Tapi peribahasa sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Loh, benar nih Pak. Ini mungkin Bapak Ibu saya jelaskan ya. Saya itu punya prinsip yang mungkin agak berbeda dengan orang lain Pak. Sedikit, biasanya orang sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau saya enggak sedikit demi sedikit lama-lama tinggal sedikit. Kok bisa Cak? Nih, dalam hidup kita punya target Pak ya. Kayak BG ini punya tugas, punya target yang harus dicapai. Membuat peta skala besar. Nah, sampai 2024. 2024 itu dia. Itu tugas yang harus dicapai. Kita taruh target misalnya di sini. Kita tidak bisa mencapai target hanya dengan satu gerakan atau satu usaha langsung. Ini harus step by step. Jadi yang pertama kita harus step dulu. Iya, by step. Kok kayak New Kid on the Block Pak, generasi lama sekali Bapak. Step by step itu New Kid on the Block. Selangkah demi selangkah. Makanya kalau target kita, misalnya target di sini, kita mulainya di bawah. Kita tidak lompat tapi sedikit demi sedikit. Lama-lama tinggal sedikit. Lama-lama tepuk tangan untuk calon dong. Maksudnya gitu, sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit nyampe. Itu makanya hidup itu jangan ngoyo, jangan dipaksa, tapi kita harus optimis, yakin dan jangan berhenti untuk selalu berusaha. Siap, gitu. Tepuk tangan. Ini saya di sini terus. Enggak Pak, saya enggak berani. Kalau saya ngundang Bapak berani, tapi saya pun nyuruh Bapak duduk kan saya enggak berani. Itu keikhlasan Bapak aja kalau. Wah lah ini materinya habis ya Pak lama-lama Pak. Semakin Bapak lama di situ, saya juga semakin lama di sini. Tapi kalau saya saya lihat kontraknya manajemen sampai jam berapa sih beliau? Wah, 25 menit Pak sebenarnya. Nah, udah 30 menit saya malah susuk Pak. Malah nomboi lagi saya. Tolong nanti ya yang sudah ditransfer ke manajemen dikembalikan ya ke rekening saya. Bapak ini tepuk tangan buat Pak Aris yang luar biasa. Ya. Mohon maaf sudah mengaku Pak. Terima kasih. Wah saya kalau kerja bosnya kayak gini ya betah Pak, saya. lagi ya? Loh enggak Pak. Ayo. Oh iya.
Set. Oh. Oh. Karena Bapak ini juga suka diving Pak Aris ya. Oh makanya itu kan melompat ke laut itu gitu.